Yo, what's up para penebeng wifi? Masih di film perzombian kejar-kejaran. Kali ini kita akan bahas film keren. Setelah sukses dengan sequel pertamanya di tahun 2016 lalu, film Train to Busan melanjutkan kisah wabah zombie di Korea Selatan dalam Train to Busan 2 Peninsula. Di sequel kedua ini, tema yang diangkat masih sama, yaitu wabah zombie yang melanda Korea Selatan. Di film Peninsula, wabah zombie diceritakan sudah menjangkit seluruh semenanjung Korea Selatan. Pemeran utama dalam Peninsula juga tidak lagi diperankan oleh aktor Gong Yoo sebagai Suk-woo, namun dibintangi oleh Kang Dong-won sebagai Jong Suk. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan tisu, camilan, kipas angin, dan di awal film, terdapat mobil yang melintas yang di dalamnya adalah Jong Seok dan keluarganya yang berencana pergi ke pelabuhan untuk meninggalkan Korea yang sudah kacau karena wabah zombie. Tiba-tiba, ada seorang pria yang memberhentikan mobil Jong Seok. Pria itu minta tumpangan akan tetapi Jong Seok melihat darah di dada pria tersebut. Jong Seok pun meninggalkannya. Hingga tiba-tiba istri dan anak si pria tadi muncul. Namun, dengan berat hati, dengan alasan keselamatan, Jong Seok juga meninggalkannya. Diinformasikan bahwa wabah zombie ini sudah di level yang sangat parah. Pertahanan militer pemerintah pun juga sudah hancur dalam 1 hari. Lalu mereka tiba di pelabuhan. Jong Seok pun naik ke kapal pengungsian untuk meninggalkan Korea dengan tujuan ke Jepang. Kakak dari Jong dan anak pun sudah aman di penampungan. Hingga Jong dapat kabar bahwa rute berubah tujuan menjadi ke Hong Kong. Sangat mendadak, Jong pun pergi untuk mencari informasi ke atasannya. Setelah Jong Seok pergi, terlihat keponakannya menjatuhkan bola mainan. Saat mengambil bolanya, ada seorang penumpang pria terinfeksi berada di sana dan seketika berubah menjadi zombie hingga situasi menjadi kacau. Mendengar kabar itu, Jong pergi menyelamatkan kakaknya. Namun naas, sudah terlambat. Anak dari kakaknya dan penghuni lain sudah terinfeksi. Jong pun menyuruh kakaknya untuk pergi, tetapi kakaknya menolak dan memilih tetap menemani anaknya. Dan para zombie pun menyerang. Tiba-tiba suami dari kakaknya datang dan hanya bisa menyaksikan istri diserang para zombie. Kabar bahwa kapal pengungsi dari Korea ada yang terinfeksi pun sudah menyebar ke berbagai negara. Dan kini Korea dikarantina 4 tahun oleh semua negara. Dan film Peninsula pun dimulai. Diceritakan setelah 4 tahun kejadian di kapal, terlihat kota Hong Kong banyak lampu yang menyala. Lalu terlihat sekelompok mafia Hong Kong menggerebek Jong dan mulailah pertarungan. Di tengah pertarungan, sekelompok orang itu memberitahu Jong bahwa ada sebuah misi besar untuk Jong dan kakak iparnya. Setibanya di bos mafia, Jong dan yang lainnya diberi misi untuk kembali ke Korea karena ada truk yang memuat banyak uang terjebak di jalanan di Korea. Jong pun diberi imbalan setengah atau sekitar 2,5 juta dolar per orang dari uang yang ada di sana. Sontak, Jong menolak tidak ingin kembali ke Korea, tetapi bos mafia mengingatkan status pengungsi Jong di sana dan menyuruh untuk berpikir lagi. Dan Jong diberi informasi bahwa zombie buta ketika malam hari. Jong pun berdiskusi bersama kakak iparnya di warung makan. Kakak iparnya pun menyarankan Jong untuk mengambil misi itu karena terlihat orang Hong Kong mengucilkan para pengungsi Korea. Jong dan yang lainnya bersiap-siap dan malam petualangan mereka pun dimulai. Jong dan lainnya bersiap-siap senjata untuk bertahan hidup. Lalu seorang mafia memberikan telepon satelit untuk berkomunikasi ketika misi mendapatkan truk sukses. Misi ini dipimpin oleh Jong. Mulailah berlabuh menggunakan perahu karet. Terlihat pelabuhan yang sudah hancur porak-poranda, banyak bangkai kapal berserakan. Di awal perjalanan, mereka sudah dikagetkan dengan tulisan di jalan yang bertuliskan Tuhan telah meninggalkan kita. Dan untung mereka menemukan mobil yang masih bisa digunakan. Di perjalanan pun disuguhi pemandangan kota yang sudah hancur. Dan di perjalanan mereka berhenti ketika melihat truk dan Jong turun untuk memastikan apakah itu truk yang dicari. Setelah dicek, ternyata itu bukan truk yang dicari. Malahan si Jong mendengar adanya suara dan Jong pun memastikan sumber suara itu dari mana. Dengan night vision dan terlihat banyak sekali zombie yang terjebak di ruangan kaca. Jong pun kembali ke mobil untuk melanjutkan misi pencarian. Sesampainya di jembatan, mereka menemukan satu truk lagi dan mereka mulai memeriksanya. Benar saja, mereka sukses menemukan truk yang berisi tas penuh dengan uang. Namun saat kakak iparnya ingin menurunkan supir yang sudah menjadi mayat, ternyata itu zombie dan tidak sengaja kakak ipar menekan klakson truk.
Chong pun menembak zombie itu. Akan tetapi para zombie sudah mulai berdatangan karena suara yang ditimbulkannya. Chong dan yang lainnya pun bergegas kabur pergi menuju pelabuhan. Saat perjalanan, tiba-tiba ada seorang menembakkan flare gun yang mengakibatkan penglihatan para zombie aktif. Akhirnya mereka pun tancap gas untuk menghindari kejaran para zombie. Namun sialnya, karena banyaknya zombie di situ mengakibatkan kecelakaan dan Chong terpental keluar dari mobilnya. Seluruh timnya tewas dan dimakan zombie. Beruntung sekali ternyata kakak iparnya berhasil selamat dan langsung bersembunyi di dalam box truk. Chong pun bertarung sendiri melawan zombie sampai kehabisan amunisi. Tiba-tiba Chong dikagetkan dengan aksi penyelamatan dari seorang wanita remaja bernama Jun dan Eugene yang mengendarai mobil. Dengan keahlian Jun mengendarai mobil seperti Dominic Toretto, menjadikan aksi kabur ini menjadi aksi yang epik. Dan mengakibatkan Chong pingsan karena tidak memakai sabuk pengaman. Tibalah mereka di bawah jembatan. Karena di bawah jembatan banyak zombie yang nongkrong, dan si bocil Eugene pun memulai aksi untuk pengalihan perhatian zombie. Walaupun aksi remote mobil sempat terhambat, namun tetap sukses membubarkan para zombie. Shin pun berpindah di kakak ipar Chong yang terjebak di dalam truk, dan tiba-tiba ada seorang yang mengalihkan perhatian zombie itu dengan mobil karaoke keliling, dan kelompokan berandalan yang menembak flare gun tadi pun mulai beraksi membawa truk beserta kakak ipar Chong. Sedangkan Chong yang pingsan pun juga dibawa ke markas bocil itu. Saat di markas, Chong pun tersadar. Di sana terdapat juga seorang kakek dan wanita bernama Min Jung. Min Jung adalah ibu dari kedua bocil itu. Saat Chong melihat wanita itu, Chong menyadari bahwa itu wanita yang tidak Chong tolong 4 tahun lalu, dan Chong kaget melihat mereka masih bertahan hidup saat ini. Di sisi lain, kakak ipar Chong dibawa masuk ke markas berandalan. Di markas berandalan, suasana sangat tidak bersahabat, banyak mayat-mayat yang digantung, hingga seorang wanita yang bernama Min Jung tadi buka suara kepada Chong bahwa berandalan itu adalah militer yang akan menolong, tetapi frustasi dan setengah gila dikarenakan selama 4 tahun itu tidak ada bantuan yang datang. Min Jung pernah tinggal di sana dan berhasil kabur. Pindah ke para berandalan tadi. Para berandalan tadi juga punya pemimpin yang bernama Kapten Seo. Dirinya pun juga hampir gila dan akan bunuh diri karena putus asa. Hingga ia dapat kabar dari temuan anak buahnya yang mengatakan mendapat uang yang banyak di dalam truk. Benar saja, Kapten Seo menemukan uang yang begitu banyak dan terdapat telepon satelit yang terhubung dengan mafia yang menunggu di pelabuhan. Mafia itu menjanjikan Kapten Seo bisa keluar dari Korea asalkan membawa uang itu ke pelabuhan. Di dalam arena, kakak ipar Chong dipakai bahan taruhan sebagai wahana bertahan hidup. Dilepasnya sekelompok zombie untuk bertarung dengan manusia. Betapa gilanya para berandalan itu. Beruntung kakak ipar Chong berhasil bertahan hidup tanpa tergigit zombie di hari pertama pertunjukan itu. Setelah Chong menceritakan tujuan dirinya datang ke Korea untuk mengambil uang dan pergi, Min Jung pun membuat rencana untuk mengambil uang dan telepon satelit. Min Jung pun membuat rencana untuk mengambil telepon satelit beserta uang. Saat Chong sedang tidur, dirinya tidak tenang akibat ulahnya di masa lalu. Akhirnya, Chong bangun dan menceritakan bahwa Chong pernah bertemu dengan Min Jung dan meninggalkannya. Chong pun meminta maaf. Namun, Min Jung tidak peduli dan memberitahu bahwa bukan mobil Chong saja yang meninggalkannya, tetapi ada sekitar 31 mobil lain juga meninggalkan kami, jadi tidak apa-apa, kami maklumi. Terlihat Korea yang sudah menjadi kota mati. Malam pun tiba. Dengan mengendarai mobil, mereka menuju ke markas berandalan untuk mengambil uang tersebut. Sesampainya di belakang markas berandalan, Min Jung menyuruh kakek dan anaknya untuk berjaga. Namun, kalau sampai matahari terbit kami tidak kembali, cepat pergi tinggalkan kami. Dengan berat hati, anaknya mensetujuinya. Masuklah Chong dan Min Jung ke markas berandalan lewat jalan rahasia. Sesampai di dalam markas, mereka menemukan truk yang berisi uang. Akan tetapi, telepon satelit
akhirnya telah pecah. Min Jung ketahuan oleh anak berandalan. Untung saja dapat ditangani. Berandalan itu pun juga mengatakan bahwa ada satu pria dari truk itu dimasukkan ke area zombie. Jong pun bergegas pergi menyelamatkan kakak iparnya di arena taruhan zombie. Tiba-tiba Kapten Seo datang ke truk dan melihat anak buahnya ditodong. Kapten Seo pun langsung melepaskan tembakan. Min Jung pun dengan cepat menabraknya menggunakan truk dan berhasil mengambil telepon satelit yang dibawa Kapten Seo. Di sisi lain, saat kakak iparnya hampir terterkam zombie, Jong pun berhasil masuk di dalam arena untuk menyelamatkannya. Karena Jong mantan tentara, dengan cekatan Jong bertarung dengan para zombie dan berandalan. Namun naas, kakak iparnya mati tertembak di depan Jong. Dan sesaat Jong hampir juga tertembak, tiba-tiba saja Min Jung datang untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka berhasil keluar markas berandalan, namun di luar sudah banyak sekali zombie yang menghalanginya. Untung saja Jun datang menyelamatkannya. Setelah berhasil lolos dari zombie, tiba-tiba para berandalan mengejar dan terjadi aksi kebut-kebutan yang seru. Di tengah aksi kejar-kejaran, para berandalan menyalakan lampu mereka untuk memancing para zombie agar mengganggu mobil Jong dan Jun. Namun, keterampilan mengemudi Jun sangat baik dan dengan mudah menyingkirkan para zombie. Di tengah perjalanan, Jong mengingat ada ruang kaca penuh zombie. Jong pun punya ide untuk memecah kacanya untuk membuat perangkap. Setelah kaca pecah, keluarlah ribuan zombie yang menyerang para berandalan. Akhirnya, mereka berhasil lolos. Segeralah Jong menelpon mafia untuk penjemputan di pelabuhan. Para bocil pun bergembira karena segera keluar dari neraka. Tiba-tiba ternyata Kapten Seo yang menabraknya, kemudian menodong Jun dan memaksa mereka untuk menjatuhkan senjata. Lalu terlihat aksi Eugene untuk menyelamatkan kakaknya menggunakan mobil-mobilan. Namun sayang, kakeknya tertembak karena melindungi Eugene dan Min Jung tertembak di kakinya. Si kapten lolos menggunakan truk dan kabur. Namun, saat sesampai di kapal, bukannya diselamatkan. Kapten Seo ditembak mati oleh mafia tersebut. Di akhir hayatnya, Kapten Seo mundur ke belakang untuk membuka gerbang kapal. Akhirnya, para zombie brutal masuk ke kapal dan menghabisi semua mafia itu. Di sisi lain, kakek pun mati. Begitu sedihnya Min Jung dan anaknya karena sesungguhnya kakek itulah yang menyelamatkan 4 tahun lalu. Lalu keajaiban datang. Terdengar suara helikopter Chinook PBB menyelamatkan mereka. Setelah helikopter mendarat di lantasan, Min Jung meminta kepada Jong untuk membawa anak-anaknya pergi karena kaki Min Jung tertembak dan tidak bisa berlari. Biarlah Min Jung melindungi dan berkorban sebagai umpan untuk zombie. Sesampainya di landasan, Jun memohon tentara PBB untuk menyelamatkan ibunya. Akan tetapi ditolak karena memang sudah tidak bisa ditolong. Sesaat Min Jung ingin bunuh diri, tiba-tiba Jun mengancam tentara PBB untuk menunggu ibunya. Dan Jong pun pergi menyelamatkan Min Jung. Dengan susah payah, Min Jung bertahan hidup sampai Jong sukses menyelamatkannya. Akhirnya mereka
bersama lagi dan meninggalkan Korea, dan film pun berakhir. Yo, sedikit penjelasan. Ini film Peninsula, ini lanjutan dari film Train to Busan. Akan tetapi tokoh utamanya sudah berbeda. Kita dapat berspekulasi di Train to Busan, kemanakah So-an dan Sang Keong. Bisa jadi mereka berdua sudah tewas dikarenakan Busan sebagai basis pertahanan yang aman pun sudah hancur porak-poranda. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Salam.